Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Suaranya selembut asap dan setenang kabut. Namun, di mata Yunce, setiap kata menusuk hatinya seperti sebatang es. Itu mengirimkan hawa dingin ke seluruh tubuhnya, dan darahnya seolah membeku sedikit di dalam pembuluh darahnya. Apa yang dia katakan? Apa sih yang dia katakan? Ia tampak tenang dan terkendali bahkan ketika menghadapi makhluk tertinggi di abis untuk pertama kalinya. Tetapi saat ini juga, ia hampir mengerahkan seluruh kemauannya untuk menekan getaran yang menjalar di bawah kulitnya. Meskipun begitu, ujung jarinya mengerut tanpa disadari. Apa yang dia katakan? Itu suara Liso, dan seruan keterjukatnya persis sama dengan yang bergema di dalam hati dan jiwa Yunce. Kaisar Kabut. Tapi, Kaisar Kabut hanyalah eksistensi palsu yang kau buat. Apakah dia berbohong? Atau apakah Kaisar Kabut benar-benar ada di Kabut tak berujung? Yunce tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Rasa dingin yang menusuk bulang bertahan lama di tubuhnya, menyebar dari tulang belakangnya langsung ke dada, lalu dari dada ke anggota badannya, dan akhirnya dari anggota badannya ke lautan jiwanya. Pada akhirnya, hampir seluruh lautan jiwanya membeku, dan dia hampir kehilangan kemampuan untuk berpikir untuk beberapa saat. Yunce tidak berusaha menyembunyikan keterjukatnya. Siapapun akan kehilangan akal sehat dan sangat terkejut jika mendengar kebenaran ini, meskipun bukan kebenaran itu yang mengejutkannya, melainkan nama Kaisar Kabut. Moso berbalik. Dia tidak melihat ekspresi terkejut Yunce. Dia menggerakkan tangannya sedikit dan ruang di depannya berubah. Surga pantai lain lenyap dari pandangan mereka begitu saja. Makhluk hidup di surga pantai lain tidak menyadari apa yang terjadi dan terus berjalan sesuai takdir dan hukum yang telah ditetapkan, menjelajahi secara metodis dan selamanya hidup dalam realitas yang mereka bayangkan sebelumnya. Sementara itu, Yunce akhirnya menemukan suaranya sendiri dan berkata dengan suara penuh kekecewaan dan frustasi. Ketika sesuatu telah ada dalam kesadaran seseorang sejak awal, orang tersebut secara alami akan menerimanya begitu saja dan memperlakukannya sebagai kebenaran yang melekat. Dengan demikian, tidak ada yang bertanya-tanya mengapa debu jurang secara spontan berkumpul di Kabut tak berujung, atau mengapa binatang jurang dan hantu jurang tidak pernah meninggalkan Kabut tak berujung. Benar. Moso berkata tak acuh sambil menatap kekosongan di depannya. Sama halnya tidak ada yang pernah bertanya, mengapa makhluk hidup berdiri di tanah dan bukan di langit? Mengapa mata kita bisa melihat dunia? Mengapa telinga kita bisa mendengar suara? Dan seterusnya. Sekali lagi Yunce teringat kata-kata Ciu Yao. Hal yang paling menakutkan di dunia ini bukanlah hal yang belum diketahui, melainkan terjebak dalam asumsi-asumsi tetap. Ironisnya, senjata terbesar yang dia gunakan untuk melawan penduduk dunia ini adalah asumsi-asumsi tetap mereka, tetapi dia sendiri telah lama terperangkap dalam sangkar tak terlihat dari keyakinan-keyakinan yang mengakar kuat. Dia memanfaatkan misteri jurang yang belum terpecahkan ketika dia muncul sebagai Kaisar Kabut dan mengarang rumor untuk mengancam kepercayaan mutlak para rakyat pada Kaisar Jurang. Namun, bahkan dia sendiri secara naluriah berpikir bahwa debu jurang berkumpul di Kabut tak berujung karena begitulah hukum alam semesta ini. Dia berpikir bahwa itu seperti sungai yang mengalir ke lautan, dan bagaimana ikan hanya bisa hidup di lautan di alam semestanya. Dia tidak pernah, atau dia tidak berani berpikir, bahwa itu sebenarnya adalah hasil dari semacam kekuatan. Yunce menongak menatap Moso dengan campuran keterjukatan dan rasa ingin tahu yang wajar. Siapapun akan percaya bahwa Kaisar Kabut hanyalah kebohongan dan rekayasa yang dibuat untuk mengacaukan hati orang-orang. Lagi pula, mereka hanya muncul sesekali
dan tidak ada yang pernah melihat wujud asli mereka. Tak kusangka, dia benar-benar ada. Dia tidak pernah menyangka, bahkan tidak pernah mempertimbangkan bahwa itu bisa nyata. Bahkan, dia lebih memilih percaya bahwa Kaisar Jurang itu berbohong kepadanya. Lagi pula, keberadaan Kaisar Kabut itu sendiri adalah kebohongan yang dia buat-buat. Dia punya banyak sekali alasan untuk berbohong kepada Moso, tetapi Moso tidak punya alasan sama sekali untuk berbohong kepadanya. Lagi pula, syarat dari sebuah kebohongan adalah motif, dan Moso tidak punya motif apapun terhadapnya. Sembari berusaha keras untuk mempertahankan ekspresi yang wajar di luar, dia juga berjuang untuk meredam sebuah badai petir yang terjadi di dalam hatinya. Namun badai itu tidak dapat benar-benar diredam. Jika Kaisar Kabut benar-benar ada di dunia ini, jika Kaisar Kabut ini cukup kuat untuk mengumpulkan semua debu jurang ke satu tempat, dan bahkan menerapkan hukum dan aturan pada binatang jurang dan hantu jurang yang tak berjiwa, maka kekuatannya, tidak, aku harus fokus menangani apa yang ada di depanku. Untuk saat ini, aku harus mengesampingkan Kaisar Kabut dan segala sesuatu di belakangnya. Aku harus. Moso melirik Yunce sekilas dan membaca keraguannya dengan tepat. Kamu ingin tahu lebih banyak tentang Kaisar Kabut? Yunce mengangguk dengan nada penasaran yang sangat wajar. Tentu saja, aku yakin siapapun yang mendengar kebenaran ini pasti ingin tahu siapa Kaisar Kabut itu dan mengapa dia belum muncul sebelumnya. Namun karena kamu telah bertukar janji dengan Kaisar Kabut, aku yakin itu melibatkan rahasia yang tidak kamu ingini orang lain ketahui. Itulah kenapa aku lebih memilih untuk merahasiakannya. Guru juga pernah berkata kepadaku, bahwa semakin sedikit yang kamu ketahui, semakin mudah hidupmu. Sudut bibir Moso sedikit melengkung menjadi senyum kecil yang lembut, bahkan ada sedikit rasa manja dalam senyum itu. Itu karena Moso mengingat bagaimana kakak Nishwan selalu tersenyum kepadanya dan menjawab semua pertanyaan aneh, kekanak-kanakan atau lucu yang diajukan dengan kesabaran yang tak terbatas. Aku belum benar-benar melihat Kaisar Kabut, kata Moso dengan pelan dan langsung mengejutkan Yunce. Moso mengalihkan pandangannya kembali ke depan dan berkata perlahan, Kaisar Kabut yang aku lihat persis sama seperti yang muncul baru-baru ini. Mereka tersembunyi di balik lapisan debu kabut yang tidak dapat ditembus oleh penglihatan atau indera lainnya. Mereka muncul sebagai entitas yang terdistorsi dan berbicara dengan suara yang samar dan tidak dapat dibedakan. Mereka juga membawa aura aneh yang sama sekali asing bahkan bagi indranya. Sebagai putra dewa pencipta, aku dapat dengan mudah menikmati pancaran ilahi dari setiap dewa pencipta, dan aku dapat dengan mudah berhubungan dengan kehadiran ilahi dari setiap anggota ras dewa. Namun, kehadiran Kaisar Kabut terasa halus, hampa, dan ilusi dengan cara yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku bahkan memiliki perasaan yang absurd, bahwa itu melampaui para dewa pencipta. Jantung Yunce berdebar kencang seperti diremas oleh tangan tak terlihat. Perasaan mengerikan dan mencekik seketika menyelimuti seluruh dirinya. Namun, eksistensi yang melampaui dewa pencipta tidak mungkin ada. Jadi, semua perasaan ini, betapapun ilusi atau absurdnya, semuanya mengarah pada satu kemungkinan. Kaisar Kabut sebenarnya tidak ada, dan mereka tidak memiliki tubuh sejati. Mereka adalah kehendak jurang yang secara alami berevolusi dari debu jurang tak berujung di dunia ebis ini setelah waktu yang tak terbayangkan. Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan, setidaknya, itulah teori saya. Saya tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Aku mengerti. Yunce perlahan mengangguk untuk menyatakan persetujuan, sebuah kehendak yang lahir dari debu jurang. Itu akan menjelaskan mengapa ia dapat memusatkan debu jurang dari seluruh dunia dan bahkan menganugerahkan hukum kepada binatang jurang yang tak berjiwa. Mereka memusatkan semua debu jurang di kabut tak berujung sehingga ruang hidup permanen dapat ada di dunia ini. Mereka juga mengurung binatang jurang dan hantu jurang di kabut tak berujung untuk memastikan bahwa makhluk hidup di negeri orang hidup dapat hidup damai. Jika dipikir-pikir, Kaisar Kabut sebenarnya adalah kehendak yang sangat baik hati, bukan? Jawaban atas pertanyaan yang jelas ini tampak sama jelasnya, namun respon musuh hanyalah keheningan yang panjang. Yunce mengerutkan kening dan berseru kaget,
Apakah aku salah? Mosu menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak, aku memang tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Lagi pula, konsep baik dan jahat sudah kabur bagiku sejak lama. Yunce tiba-tiba juga terdiam. Lagi pula, pemahamannya sendiri tentang garis antara baik dan jahat tidak sejelas saat ia masih muda. Apakah gurumu pernah memberitahumu tentang artefak-artefak ras iblis yang hilang? Tanya Mosu tiba-tiba. Yunce sangat terkejut mendengar Mosu mengajukan pertanyaan ini atas kemauannya sendiri. Ia langsung menjawab. Cermin penembus kekosongan nether asli, mutiara pembalik roda iblis nirvana. Guru memberitahuku bahwa hilangnya secara misterius kedua artefak iblis ini tidak dipublikasikan. Dia baru mengetahuinya karena ayahmu memberitahuku. Mosu mengabaikan kalimat terakhirnya. Dia berkata dengan tenang. Saat itu, Xiaode menahan pukulan dahsyat demi aku dan jatuh ke jurang ketiadaan bersamaku. Debu jurang saat itu jauh lebih menakutkan daripada sekarang. Saat itu, setiap tulangnya patah, Xiaode compang-camping, dan cermin penembus kekosongan nether asli serta mutiara pembalik roda iblis nirvana hampir hancur total. Yunce berusaha keras mengendalikan nafasnya dan mendengarkan cerita Mosu dengan tenang. Fragmen ingatan Ni Husen memberitahunya bahwa serangan yang melemparkan Mosu dan Pan Xiaode ke jurang maut sebenarnya berasal dari pedang leluhur penghukum surga. Jika bukan karena kedua artefak iblis itu, Mosu dan Pan Xiaode pasti sudah binasa di tempat. Meskipun begitu, kedua artefak iblis itu hampir hancur. Meskipun cermin penembus kekosongan nether asli dan mutiara pembalik roda iblis nirvana tidak termasuk dalam 7 harta karun surgawi yang agung, keduanya yang paling mendekati tingkatan itu. Yunce hampir tidak percaya bahwa satu serangan dari pedang leluhur penghukum surga hampir cukup untuk menghancurkan keduanya. Kekuatannya benar-benar menakutkan di luar imajinasi. Xiaode dan aku mampu bertahan hidup untuk sementara waktu mengandalkan domain iblis spasial yang nyaris tercipta dari cermin penembus kekosongan nether asli, tetapi artefak iblis penghancur itu tidak dapat melindungi kami terlalu lama. Xiaode yang sudah pasrah untuk mati juga tertidur. Untuk sementara waktu hanya ada keputusasaan. Dunia yang penuh dengan kematian, kekasih yang tak bernyawa, penghalang yang runtuh, dan dia sendirian. Ia hampir tidak dapat membayangkan keputusasaan itu. Memutuskan untuk mati, Yunce menggumam seperti tidak sadar. Meskipun mengenang masa lalu yang jauh, Mosu tetap terdengar sangat tenang. Saat aku memeluk Xiaode erat-erat dan bersiap untuk bunuh diri, aku melihat kabut abu-abu yang berlika-liku dan mendengar suara pertama sejak tiba di dunia Abyss. Mereka menyebut diri mereka penguasa jurang. Mereka mengklaim bahwa mereka dapat memperbaiki artefak iblis yang rusak dan memberiku tempat hidup tetap di dunia ini. Sebagai imbalannya, mereka meminta agar aku memenuhi keinginan itu. Batas waktu yang mereka berikan kepadaku adalah 5 juta tahun. Jantung Yunce berdebar kencang kembali. Akhirnya, ia tak mampu menahan dorongan hatinya yang semakin kuat dan bertanya lagi, keinginan apakah yang mereka bicarakan itu? Mosu terdiam sangat lama. Karena ini menyangkut janji antara Mosu dan Kaisar Kabut, Yunce yakin bahwa ia akan tetap diam. Ia baru saja akan mengganti topik pembicaraan ketika Mosu berkata, "Aku tidak bisa menjelaskan secara detail karena ini menyangkut janji dan Xiaode. Namun aku bisa memberitahumu bahwa keinginan mereka sama dengan keinginanku." Setelah jeda singkat, 4 kata keluar dari bibir tipis yang diselabuti lapisan cahaya ilahi. Tanah suci abadi. Yunce merasa seolah-olah ada sesuatu yang meledak di dalam kepalanya. Rasa dingin yang selama ini bersemayam di tubuhnya pun lenyap, digantikan oleh kekosongan yang tiba-tiba. Sejak masuk ke jurang maut, ia telah memanfaatkan kemampuannya yang unik untuk mengendalikan debu jurang maut dan mengeksploitasi segala macam bias kognitif untuk mencapai tujuannya. Ditambah dengan kemampuan tajamnya dalam mendeteksi dan memaksimalkan setiap peluang dan keberuntungan yang datang, ia telah meletakkan dasar awal untuk menjerumuskan jurang maut ke dalam kekacauan hanya dalam hitungan beberapa tahun. Benang-benang tak terlihat yang mengikat nasib kerajaan-kerajaan dewa sudah berada di tangannya secara diam-diam. Kedamaian dan keseimbangan antara kerajaan-kerajaan dewa telah berlangsung selamanya. Kekhawatiran mereka terbesar selalu tentang warisan, bukan invasi asing atau ancaman eksistensial. Berkat berbagai faktor yang saling tumpang tindih, setiap langkah yang diambil Yunce di jurang maut selalu dijaga ketat, menakutkan, dan tanpa jeda sedikit pun. Tapi secara keseluruhan, semuanya sejauh ini berjalan lancar. Bahkan setelah ia memasuki tanah suci, ia menjalankan setiap langkah rencananya dengan sangat jelas. Ada penyimpangan,
tetapi tidak ada yang terlalu jauh dari harapannya. Hal itu berlangsung hingga hari ini, tepatnya pertemuan ini. Hanya dalam 7,5 menit yang singkat, hati dan jiwanya telah menanggung bukan hanya satu, tetapi beberapa pukulan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lautan jiwanya masih berdengung ketika suara Mosu terdengar di telinganya. Saat itu aku menjawab tanpa berpikir. Itu seperti orang yang tenggelam yang secara naluriah meraih jerami yang tiba-tiba muncul di tangannya. Yang mengejutkan, mereka benar-benar menepati janji mereka. Debu jurang yang mengerikan itu surut dengan cepat sebelum berkumpul di pusat dunia dan membentuk kabut tak berujung. Dan begitulah, negeri kehidupan mulai muncul di dunia yang sebelumnya penuh kehancuran, satu demi satu. Sejak saat itu, siapapun yang jatuh ke jurang ketiadaan memiliki tempat untuk hidup. Adapun aku meminjam cara para raja yang kupelajari dari banyak dunia, mengklaim pujian atas penciptaan dunia jurang, dan mengangkat diriku sendiri sebagai kaisar jurang. Itu tidak berubah sampai hari ini. Kaisar jurang di masa lalu dan kaisar jurang saat ini adalah orang yang sama, tetapi mereka juga sangat berbeda satu sama lain. Bertahun-tahun kesepian dan kesulitan dapat sepenuhnya mengubah seseorang dan merusak jiwanya. Jadi, Yunce mendengar dirinya sendiri berbicara. Apakah Kaisar Kabut benar-benar memperbaiki cermin penembus kekosongan nether asli dan mutiara pembalik roda membalik nirvana juga? Itu adalah artefak iblis, yang kedudukannya hanya kalah dari harta karun surgawi yang agung. Mosu menjawab, iya, mereka melakukannya. Mereka tidak hanya memperbaikinya, tetapi juga memodifikasinya. Memodifikasinya? Seru Yunce terkaget. Namun kali ini Kaisar Jurang tidak memberikan jawaban. Ia dengan tenang mengganti topik pembicaraan dan berkata, tentu saja bukan berarti mereka tidak membayar harga. Harga itu adalah tidur selama 5 juta tahun. Mereka mengklaim butuh waktu 5 juta tahun bagi mereka untuk memulihkan kekuatan yang hilang. Mereka akan benar-benar tidak sadarkan diri selama periode ini. Dan saya bebas memerintah dunia ini sesuka hati. Namun jika saya gagal memenuhi janji saya 5 juta tahun kemudian, maka mereka akan merebut semuanya kembali dan memberi saya hukuman yang paling kejam. Sejenak Yunce hanya menatap kosong ke arah Kaisar Jurang. Kemudian tekanan berat yang selama ini menghancurkan hatinya dan badai yang mengaduk lautan jiwanya surut seperti gelombang pasang. Baru 3 juta tahun berlalu sejak dunia jurang itu dilahirkan. Artinya, setidaknya dibutuhkan 2 juta tahun lagi sebelum Kaisar Kabut ini terbangun. Sialan, hanya alarm palsu. Yunce mengumpat hati selama beberapa detik, sambil merasakan kelelahan aneh yang biasanya muncul setelah selamat dari cobaan. Menurut Li Soul, hukum waktu di Abyss sudah berada di tengah-tengah keruntuhan. Ketika waktunya tiba, dunia abisal itu tidak hanya akan runtuh, malah petaka itu mungkin juga akan berdampak pada dunia dan penghuninya. Bukan hanya 2 juta tahun, dunia abisal itu bisa saja mengalami keruntuhan total dalam 20.000 tahun. Kaisar Kabut ini kemungkinan besar akan musnah dalam mimpi mereka. Bukan hanya mengancam sekarang, mereka bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk terbangun. Oleh karena itu, bahkan jika Kaisar Kabut benar-benar ada di dunia ini, ia adalah raja yang mati, yang tidak akan pernah melihat sinar matahari lagi. Oleh karena itu, dia masih satu-satunya Kaisar Kabut di dunia ini, dan dia tidak perlu mengubah rencananya. Dia hanya perlu mengikuti jalur awalnya menuju akhir. Ketika jiwanya kembali tenang dan kewarasannya kembali, Yunce segera menyadari sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Dia menopang dagunya di buku jarinya dan berpura-pura berpikir sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Jika Kaisar Kabut begitu kuat dan kebangkitan mereka yang terlalu dini jelas merupakan ancaman besar, mengapa kau begitu tidak peduli? Kaisar Kabut adalah penguasa sejati Abyss. Mereka cukup kuat untuk menciptakan kabut tak berujung dan bahkan memperbaiki atau lebih tepatnya memodifikasi 2 artefak iblis yang sangat kuat. Dengan asumsi bahwa eksistensi yang begitu mengerikan telah bangkit, tidak masuk akal bagi Kaisar Abyss untuk bertindak begitu tidak peduli. Belum lagi mereka telah bertukar janji 3 juta tahun yang lalu. Mosu tampak sama sekali tidak terganggu di mata Yunce. Pria itu jelas tahu bahwa pertanyaan itu akan terlintas di benaknya cepat atau lambat. Alih-alih menjawab pertanyaan secara langsung, Mosu malah menjelaskan. Baik mengumpulkan debu jurang maupun memperbaiki artefak iblis bukanlah hal yang dapat diselesaikan dalam 1 hari. Sebelum tugas-tugas itu selesai, saya telah berulang kali menghubungi Kaisar Kabut.
Seiring waktu, saya menemukan bahwa mereka menjauh dari saya seiring dengan surutnya debu jurang. Setelah kabut tak berujung selesai, mereka hanya muncul di kabut tak berujung. Saya mengkonfirmasi satu hal dari pengamatan ini. Kaisar kabut hanya dapat eksis di area dengan konsentrasi debu jurang yang cukup tebal. Dia tidak dapat eksis di tempat-tempat di mana debu jurangnya tipis, apalagi di tempat di mana debu jurang tidak ada. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang jauh. Sejak saat itu, tanah suci tercipta. Tatapan Yunce membeku sesaat sebelum dia berseru dengan penuh kesadaran. Jadi alasan mendasar kau menciptakan tanah suci adalah untuk menghadapi Kaisar Kabut. Kaisar Abis tidak menyetujui maupun membantah pernyataannya. Dia melanjutkan. Tidak diragukan lagi bahwa Kaisar Kabut sangat kuat dan anomali, tetapi kekuatan mereka juga tampaknya terbatas dalam beberapa hal. Jika tidak, mereka tidak perlu meminjam tangan makhluk hidup dari alam lain untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian mereka jatuh ke dalam tidur lelap setelah menciptakan kabut tak berujung dan memperbaiki artefak iblis. Namun, dunia tidak berhenti berputar hanya karena penguasa Abis telah tertidur. Balas terbalik, dunia terus mengalami perubahan dramatis selama jutaan tahun. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh udara dengan ujung jarinya. Dahulu, kabut tak berujung dan negeri orang hidup jauh lebih menakutkan daripada sekarang. Namun, setelah bertahan hidup di Abis selama begitu lama, saya samar-samar bisa merasakan bahwa debu jurang di sekitarnya semakin berkurang. Hal itu hanya terjadi sekali setiap 10.000 tahun, dan perubahannya sangat kecil sehingga kebanyakan orang bahkan tidak akan menyadarinya. Namun itu benar-benar nyata. Kemudian saya menyadari bahwa perubahan ini terjadi karena masuknya sesuatu dari dunia lain, yang disebut esensi eksistensi. Saya mengetahuinya ketika Kaisar Ilahi Penghukum Surga mengajari saya tentang asal-usul kekacauan awal. Dia memanggil ayahnya sebagai Kaisar Ilahi Penghukum Surga, bukan ayah. Tidak ada rasa keterasingan maupun kasih sayang dalam nada bicaranya, seolah-olah dia berbicara tentang orang asing yang tidak dikenal. Kemudian beberapa waktu kemudian, sekitar 1 juta tahun setelah saya tiba di Abis, arus masuk esensi eksistensi tiba-tiba meningkat drastis. Awalnya volumenya meningkat beberapa kali lipat, lalu puluhan, lalu ratusan, bahkan bercampur dengan energi primordial dan esensi ilahi dari berbagai elemen. Jelas sesuatu yang dramatis sedang terjadi di dunia lain. Akhirnya saya tahu dari seseorang yang jatuh ke dalam Abis, bahwa ras dewa dan ras iblis akhirnya berperang satu sama lain. Dewa dan iblis mati, langit dan bumi hancur, dan hukum dan ketertiban runtuh setelahnya. Yunce terus mendengarkannya. Perubahan yang terjadi di dunia lain juga mengubah Abis. Masuknya esensi eksistensi secara besar-besaran telah menetralkan debu jurang, dan energi primordial dan esensi ilahi dari berbagai elemen telah memperkaya energi alami Abis, dan meningkatkan secara dramatis kecepatan kultivasi dan kekuatan energi mendalam dari berbagai elemen. Perubahan-perubahan ini baru mulai berkurang 500.000 tahun kemudian, dan kurang lebih berhenti sepenuhnya 1 juta tahun kemudian. Yunce tahu bahwa itu adalah saat di mana perang antara para dewa dan iblis telah berakhir. Bahkan sekarang, esensi eksistensi masih mengalir ke Abis, tetapi telah menjadi selemah seperti pada awalnya. Hari ini Abis sama sekali tidak seperti 3 juta tahun yang lalu, dan aku juga bukan orang yang sama seperti 3 juta tahun yang lalu. Begitu, Yunce sepertinya mengerti maksudnya. Kau mengatakan bahwa Kaisar Kabut bukanlah ancaman bagimu, bahkan jika mereka telah bangkit? Mosu tidak menjawabnya secara langsung. Mungkin dia tidak peduli sama sekali jika Kaisar Kabut bisa mengancamnya. Dia berkata perlahan, bahkan jika mereka saat ini melepaskan kendali atas kabut tak berujung dan memenuhi jurang dengan debu jurang sekali lagi, mereka tidak akan bisa menggangguku secara benar lagi. Lagi pula, mereka terbangun lebih awal dari yang diperkirakan, jadi kekuatan mereka pasti kurang dalam beberapa hal. Bahkan itu memang benar, meskipun mendeteksi ketidaknormalan dan terbangun sebelum waktunya, mereka memilih untuk meringkuk di kabut tak berujung dan berteriak sebagai pengganti menghukum aku seperti yang mereka katakan mereka akan lakukan. Selama beberapa tahun terakhir, mereka juga tidak mampu melangkah keluar dari kabut tak berujung, apalagi mendekati tanah suci. Setiap kali mereka muncul, setiap kali mereka berteriak, mereka hanya mengungkapkan ketidakberdayaan dan ketidaktangguhan.
Karena tanah suci abadi sudah dekat, mengapa aku perlu menyia-nyiakan perhatianku pada mereka? Apakah mereka bahkan pantas mendapatkan perhatianku dalam keadaan mereka saat ini? Hati Yunce terasa sedingin seperti perlahan tenggelam ke dalam lautan es. Ketika Mosu berkata, lepaskan kendali mereka atas kabut tak berujung dan penuhi jurang dengan debu jurang. Ekspresinya tenang, terkumpul, dan tanpa rasa belas kasihan. Bahkan tidak ada sikap acuh tak acuh. Karena sikap acuh tak acuh setidaknya mengakui ada keberadaan yang bisa dirasa acuh tak acuh. Seolah-olah nyawa tak terhingga yang pasti akan menemui akhir tragis tak miliki arti sama sekali. Yunce ingin bertanya, apakah kau yakin Kaisar Kabut saat ini adalah penguasa abis yang kau temui waktu itu? Dan apa yang dimaksud dengan ketidaknormalan ini? Dia memilih untuk tidak melakukannya setelah mempertimbangkan untung dan ruginya. Saya mengerti. Yunce mengangguk sedikit. Kau sudah menyebutkannya sebelumnya. Saat ini, kau hanya mampu memikul satu beban saja dalam hidupmu. Mosu meliriknya sekilas dan mengerutkan bibirnya membentuk senyum kecil. Benar. Saat ini semua pikirannya terfokus pada satu hal itu. Segala hal lainnya, bahkan jika Kaisar Kabut telah terbangun, bahkan jika dunia akan runtuh, bahkan jika seluruh abis akan lenyap, selama itu tidak mengganggu pekerjaannya, dia sama sekali tidak peduli. Mosu menatap langsung ke mata Yunce ketika memberikan jawaban setuju. Dia mengatakan kepada Yunce dengan jujur bahwa dia tidak akan pernah melampaui satu-satunya orang di hatinya, bahkan jika dia adalah penerus Nihwan, bahkan jika dia adalah saudara yang diakuinya, dan kejutan paling menyenangkan yang pernah diterimanya selama bertahun-tahun. Sekalipun dia adalah reinkarnasi Nihwan, dia tetap tidak akan bisa melampaui Nihwan di hatinya. Selama beberapa saat, keduanya hanya saling menatap mata. Kemudian, Yunce membuka mulutnya dan berkata dengan tatapan serius. Ketika kau mampu menciptakan dunia kecil namun lengkap dengan secuil kekuatan ilahi Dewa Penciptaan yang kau miliki, kau pasti telah memahami bahwa kau telah menyentuh batas Dewa Pencipta. Meskipun Dewa Pencipta adalah keberadaan istimewa yang diciptakan oleh Dewa leluhur sendiri, dan tidak ada makhluk hidup yang dapat berharap untuk menjadi seperti mereka, apalagi mendekati mereka, fakta bahwa Anda mampu melakukan kontak membuktikan bahwa kekuatan dan tingkat Anda jauh melampaui semua makhluk hidup di dunia saat ini, termasuk 11 dewa sejati dari jurang maut. Jelas, bahkan lebih kecil kemungkinannya bahwa ada makhluk hidup di tanah suci abadi yang dapat melampaui Anda. Dengan kata lain, kau tak diragukan lagi adalah makhluk paling kuat di Primal Chaos saat ini. Kau begitu kuat, sehingga bahkan Kaisar Kabut yang telah bangkit pun tak pantas mendapat tatapan sinis darimu. Mengingat kekuatanmu, seharusnya kau menjadi orang paling bebas di seluruh dunia. Apapun yang ingin kau lakukan, tak seorang pun akan menghentikanmu. Tak seorang pun akan berani menentangmu. Tidak ada yang tidak dapat kau peroleh, tidak ada yang tidak dapat kau capai. Jadi, mengapa kau bersikeras mengurung diri di dalam sangkar? Mengapa kau menolak memberi dirimu sendiri, sang juara dunia sejati, kebebasan atau bahkan ruang untuk bernafas? Saya yakin Anda sangat menyadari bahwa seorang juara sejati seperti Anda memiliki keleluasaan untuk teralihkan perhatiannya, bahkan saat Anda mengejar tujuan tertentu dengan segenap kekuatan Anda. Hanya sebagian kecil orang yang sebenarnya mengejar kekuasaan semata-mata untuk memajukan jalan menuju hal-hal yang mendalam. Mayoritas yang jauh lebih besar mengejar kekuasaan untuk berada di tempat yang lebih tinggi, untuk menerima kekaguman orang lain dengan arogan, untuk memandang rendah orang-orang lemah dan memainkan nasib mereka, dan untuk memuaskan keinginan mereka sepuasnya. Mosu sebenarnya merupakan makhluk terkuat di Primal Chaos saat ini, bahkan hampir setara dengan Dewa Pencipta. Meskipun demikian, ia telah menciptakan sangkar kesepian tanpa akhir dan kesedihan tak terhingga, tidak pernah meninggalkannya dalam satu pun. Mosu Murjuni tersenyum berpaling dari Yunce dan kembali menatap kekosongan di depannya. Jika kakak Nihwan melihatku saat ini, saya yakin dia akan memberiku nasihat yang sama. Namun hanya saya yang tahu bahwa saya tidak berhak melakukannya. Apa maksudmu? Tanya Yunce. Mosu perlahan menutup matanya, menghalangi cahaya ilahi mereka sesaat. Kemudian, dia membukanya kembali dan berkata, "Dulu jika Xiaode tidak menghalangi di depanku dengan tubuhnya, saya pasti sudah binasa jiwa dan raga 3 juta tahun yang lalu. Mosu, Kaisar Abis dan dunia Abis saat ini, tidak akan ada tanpa dia." Gabungan perlindungan dari 2 artefak mabis berhasil menyelamatkan secerih kehidupan Xiaode. Tapi secerih ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keinginan untuk mati.
Itu karena dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Kata-kata dan ekspresi Mosu tetap tenang meskipun menceritakan masa lalunya yang paling menyakitkan. Suaranya tidak bergetar dan emosinya tidak berfluktuasi. Namun, sebuah sumur kesedihan yang tak terucap tanpa suara muncul dari dasar jiwa Yunche dan menyebar ke setiap sudut lautan jiwanya tanpa henti. Cermin penembus kekosongan Nether asli adalah artefak iblis inti dari klan iblis Nether asli. Artefak ini mengandung kekuatan spasial terbesar dari ras iblis tersebut. Xiaode adalah anak kesayangan Kaisar Iblis Nether asli. Untuk memastikan bahwa tidak akan ada bahaya yang menimpanya dan tidak akan ada kecelakaan yang membuatnya lengah, ia memberikan artefak iblis terpenting rasnya kepadanya, yaitu cermin penembus kekosongan Nether asli. Mutiara pembalik roda Mabis Nirvana adalah artefak iblis inti dari klan iblis Nirvana. Artefak ini mengandung kekuatan waktu terbesar dari ras iblis tersebut. Kekuatannya cukup untuk menahan mutiara tangga harta dari ras dewa. Saat itu, semua orang mengira bahwa mutiara pembalik roda Mabis Nirvana pasti dipegang oleh Kaisar Iblis Nirvana. Kenyataannya, bahkan di dalam ras iblis itu sendiri, kurang dari 10 orang yang tahu bahwa mutiara pembalik roda Mabis Nirvana dibawa oleh putra mahkota Nirvana. Xiaode adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui hal ini. Meskipun dia dan putra mahkota Nirvana bukan berasal dari ras yang sama, mereka tumbuh bersama dan memiliki ikatan yang lebih erat daripada bersaudara sekalipun. Xiaode menyebutnya sebagai orang yang memperlakukannya dengan paling baik di seluruh dunia. Inilah momen di mana alur cerita Mosu berubah drastis. Kaisar Ilahi Penghukum Langit sengaja menyebarkan berita bahwa dia berniat mengeksekusi saya di Rama Dewa Awal Mutlak. Dia melakukan ini untuk memancing Xiaode. Dengan kekuatan spasial cermin penembus kekosongan Nether asli, dia memiliki peluang besar untuk menyelamatkan saya dari tangan dia. Kaisar Ilahi Penghukum Langit ingin mengeksekusi saya karena alasan dan keadaan tak berdaya. Adapun Xiaode, dia sangat membencinya. Dia ingin membunuhnya dan bahkan mendapatkan cermin penembus kekosongan Nether asli kalau bisa. Xiaode adalah wanita cerdas. Tentu saja dia menyadari motif pria itu. Namun demikian, dia tetap datang. Dia tidak hanya membawa cermin penembus kekosongan Nether asli, tetapi juga mutiara pembalik roda Mabis Nirvana. Yunche sudah mengetahui hal ini dari fragmen ingatan Nihwan. Namun, mendengarnya langsung dari mulut Mosu sendiri menimbulkan perasaan yang sama sekali berbeda. Kaisar Ilahi Penghukum Langit tidak menyangka adanya mutiara pembalik roda Mabis Nirvana. Kilatan gabungan kekuatan ruang dan waktu mampu menyegal sementara bahkan kekuatan ilahi dewa penciptaannya. Namun, tepat sebelum kami berhasil melarikan diri ke tempat aman, dia memadamkan semua harapan kami dengan pedang leluhur. Mosu sedikit mengangkat kepalanya. Matanya seolah menatap ke ruang waktu yang tak terbatas. Dulu, ketika aku masih muda, aku pernah menyimpan kerinduan yang tak terhingga terhadap kekuatan tertinggi. Aku bertanya padanya, situasi apa yang dibutuhkan agar pedang leluhur kembali memancarkan cahaya ilahinya? Dia mengatakan kepadaku bahwa itu hanya akan terjadi jika tidak ada pilihan lain. Dia mengatakan kepadaku bahwa dia lebih memilih untuk tidak pernah harus menggunakan pedang leluhur selama hidupnya. Pada hari itu, aku akhirnya menyaksikan sendiri kekuatan pedang leluhur penghukum surga. Itu adalah kekuatan yang mampu menghancurkan bahkan hukum surgawi. Dan dia memilih untuk menggunakan kekuatan itu padaku. Hanya Mosu yang bisa mengetahui apa yang dia rasakan saat itu. Pedang leluhur menghancurkan segala ruang dan waktu serta merusak parah cermin penembus kekosongan Nether asli dan mutiara pembalik roda iblis Nirvana. Pedang itu juga mengirimku, Xiaode, dan kedua artefak iblis itu ke jurang ketiadaan. Saat kejatuhan yang tanpa harapan itulah aku mengetahui bahwa dia telah melarikan diri dari klannya sambil membawa cermin penembus kekosongan Nether asli. Adapun mutiara pembalik roda iblis Nirvana, dia telah mencurinya dari putra mahkota Nirvana dengan memanipulasi kepercayaan mutlaknya padanya. Dia melakukan semua ini untukku. Sekali lagi, suara dan intonasinya terdengar sangat tenang. Itu karena gambaran-gambaran itu, suara-suara itu, dan semua keputusasaan dan rasa sakit itu telah mengiris dan menghancurkan hati dan jiwanya berulang kali selama beberapa juta tahun. Tidak ada yang tahu berapa banyak bekas luka dan goresan yang terukir di jiwa terkuat di dunia. Semuanya berdarah dan tidak pernah sembuh. Aku bertanya padanya, apakah itu sepadan? Dia mengatakan kepadaku bahwa dia tidak menyesal melakukan ini untukku.
Dia juga mengatakan bahwa dia tidak lagi pantas untuk hidup. Dia bisa mati dan bereinkarnasi untuk menderita 10.000 kehidupan di api penyucian, dan dia tetap tidak akan pernah bisa menatap mata iblis lagi. Yunce mencoba menarik nafas dalam, tetapi dadanya tetap terasa sangat berat hingga membuatnya sesak nafas. Ayahku bahkan sampai menggunakan pedang leluhur untuk membela kebenaran yang diyakininya. Dan Xiaodieku, demi diriku, dia berhenti sejenak dan menoleh ke arah Yunce. Namun Yunce tidak menemukan emosi apapun di mata itu. Inilah mengapa aku tidak memiliki hak. Apakah kau mengerti sekarang? Yunce terdiam. Lalu kenapa kalau aku memiliki kekuatan tertinggi? Suara Mosu melembut dan dia berkata seolah-olah kepada Yunce tetapi mungkin lebih kepada dirinya sendiri. Apa yang kukejar bagi manusia biasa hanyalah hal sepele. Jika dia bisa bangun dengan selamat, kekuatan, umur, status, aku bisa membuang atau mengorbankan apapun yang kumiliki. Yunce menghela nafas dalam hati dan menjawab dengan tenang, "Tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar bisa berempati denganmu. Jadi, satu-satunya yang tersisa yang bisa menghiburmu adalah, aku yakin demi dirimu dia akan bangun tidak peduli seberapa besar keinginannya untuk beristirahat dengan tenang." Mosu tersenyum lagi, dan kali ini senyumnya sangat hangat. Tentu, dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut mengetuk gelang hitam di pergelangan tangan kirinya. Setiap jarinya bergerak di udara dengan kerinduan dan cinta yang tak berakhir. Ada cahaya merah yang tiba-tiba muncul di depan Mosu. Itu adalah bola cahaya berapi yang membentuk gambar burung. Cahaya itu menghilang seketika. Ling Xian berkunjung. Ini adalah kejadian yang langka. Mosu menghela nafas. Aku pikir dia tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi di aula ini. Imam besar Ling Xian? Yunce melihat kesempatan itu dan berkata, "Kalau begitu, saya harus pergi. Kylie pasti akan khawatir jika saya berlama-lama lagi." Yunce menyesali perkataannya segera kata-kata itu keluar dari mulutnya. "Apa yang kau pikirkan? Kau praktis menusuk Mosu di titik terlemahnya." Mosu berkata sambil tersenyum. "Tentu, aku telah mengawasi Kylie sejak dia masih kecil. Dia polos dan murni. Karena dia jatuh cinta padamu, dia tidak akan pernah mengkhianati cintamu. Kau pun seharusnya tidak pernah mengkhianati cintanya." "Tentu saja tidak." Yunce berbalik dan menjawab sambil tersenyum. Mosu mengangkat tangannya dan menyentuh bahu Yunce. Ruang di depan mereka menyempit dengan cepat dan sebelum Yunce menyadarinya, dia sudah berdiri di depan pintu masuk. Mosu tidak berlama-lama, dia melangkah keluar dari Istana Eden bersama Yunce. Dugu Jurian telah menjaga pintu masuk selama ini. Jadi ketika dia melihat Yunce dan Kaisar Abyss melangkah keluar pintu berdampingan, dia terdiam sebentar sebelum tergesa-gesa maju untuk memberi hormat kepada Raja Abyss. Meskipun begitu, gelombang pasang di hatinya mengemburu seperti badai. Lagi pula, bahkan kepala imam saja tidak akan berani berjalan berdampingan dengan Kaisar Abyss. Yunce baru saja akan mengucapkan selamat tinggal kepada Mosu ketika Mosu berkata, "Sebagai adikmu, aku harus mengingatkanmu tentang sesuatu." Dugu Jurian bergidik. Ia harus berlutut, tetapi ucapan Mosu hampir membuat kedua lututnya menghantam lantai dengan bunyi keras. "Tolong jelaskan kepadaku, kakak." Dugu Jurian hampir kehilangan keseimbangan setelah berhasil menstabilkan diri. Dugu Jurian bukan hanya kesatria Abyss nomor 1, dia juga pengawal dekat Kaisar Abyss, jadi posisinya lebih istimewa daripada kebanyakan orang. Yunce tidak ingin mempublikasikan persaudaraan mereka yang baru diikatkan, jadi Kaisar Abyss akan menuruti keinginannya. Namun, tidak ada perlu menyembunyikan hal ini dari Dugu Jurian. Mosu berkata dengan tenang dan datar, "Shen Wu Yan ingin membunuhmu.